2000 nurun di situ, 2004 naik di situ sampai 2016. Naik. Ya puncaknya 2016. 2004 naik, 2008 naik, 2012 naik, 2016 naik. Gitu. Turun lagi, parahnya turun sekarang. ya. Apakah mau kita biarkan hal seperti ini? Saya melihat sedih sebenarnya. KONI itu sekarang itu saya lihat banyak belajar di situ. Banyak belajar. Iya, KONI itu bukan tempat belajar. Sehingga yang sangat miris itu adalah anggaran yang telah ditentukan pemerintah untuk Poprov, KONI tidak sanggup melaksanakan. Lucu jadi. Melaksanakan saja tidak sanggup. Tidak sanggup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana sudah sabi. Salam olahraga. Jaya. Oke, kenapa saya ajak salam olahraga? Karena di depan saya sosok yang sudah malang melintang di dunia olahraga. Pernah jadi atlet, kemudian cukup lama mengurus betina, lalu kickboxing, kemudian 4 periode jadi pengurus KONI. Hari ini apa yang mengurus? Saya sekarang konsen dengan cabang olahraga kickboxing. Wah ya. Olahraga bahaya. Kickboxing itu perpaduan beberapa cabang olahraga di situ. Baik tinju ada di situ, karate di situ, taekwondo di situ, silat, semua lah. Yang konsep-konsepnya yang berhubungan dengan pukulan dan tendangan. Dan saya sekarang ada semua. semua. Ya, kecuali ada yang merangkul atau bantingan tidak boleh. Ya. Sekarang saya di kickboxing itu sebagai wasit nasional. Wasit nasional. Wasit nasional. Kalau di tinju saya wasit internasional. Wasit internasional. Bintang satu situ. Bintang satu. Ini agak takut juga kalau kita nah yang kita takutkan saya lihat ke kaki nanti naik kaki. Tapi kalau ilmu balai bisa saya lawan. Ilmu kakinya saya juga ada satu ilmu. Ya. Langkah saya kuat. Wis, langkah mantap. 1000. Wah, keren. Langkah 1000 nih. Oke. Siapa, Be? Om Ale, ini kan sudah lama Om Ale mengurusi olahraga, mulai jadi atlet sampai mengurusi olahraga, sampai mengurusi atlet. Apa yang terbayang oleh Bang Ale pasca PON di Sumut dan Aceh? Karena ini prestasi menurun sejak di Papua juga menurun. Dan malah dalam catatan itu, kalau kita buka lembaran catatan itu, pasca PON 2000 di Surabaya tanpa medali emas, posisi kedua dari 26 provinsi, mungkin di 2 periode PON terakhir yang membuat miris kita. Balik lagi ya? Balik lagi ke peristiwa 2000. Iya. Surabaya. Mundur ke 24 tahun yang lalu. Padahal kita sudah berbenah. 2004, 2008, 2012, 2016. Mungkin di 24 tahun ini puncaknya itu 16. Di Jawa Barat. Apa persoalan ini, Aro? Dari kacamata Om sebagai orang yang sudah lama berkecimpung di dunia ini. Oke, pertama saya garis bawah dulu. Persoalan atlet, Pak. Saya kalau atlet dikatakan atlet boleh, tapi atletnya belum berstandar nasional. Kita masih tingkat kecamatan lah, kota-kota lah, gitu kan. Cuma bukan di tinju, bukan di kickboxing juga, gitu. Ya, atletnya beda lagi cabangnya. Saya pernah dulu di Pasi, itu zaman-zamannya waktu itu Popsi, Pekan Olahraga Pelajar itu. Ya. Saya adalah salah satu lompat jauh dan lari 100 meter dan 200 meter. Jadi kalah dengan lari saya. Iya, langkah 1000 kan. Lalu disitulah baru pindah saya ke salah satu mengurus cabang olahraga. Kita kembali itulah pertanyaan dari Om Abi tadi. Sebenarnya ada beberapa dasar ya dalam mengurus olahraga itu. Pertama sekali ada leadership dari seorang pemimpin itu. Leadershipnya. Lalu dia paham bagaimana pembinaan prestasi itu. Karena kalau kita berbicara KONI, kalau pimpinan tidak paham dengan cara pembinaan prestasi, itu sama aja bohong.
Berapapun saya meyakinkan pimpinan tersebut, pimpinan prestasinya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, mereka juga tidak akan ini. Itu dasarnya. Itu kalau tidak salah ada bidangnya wakil ketua bidang pembinaan. Betul. Situ ada beberapa wakil itu membawahi bidang-bidang, ya kan? Ada bidang organisasi, pembinaan prestasi, anggaran, dan lain-lain, ya kan? Kalau khusus kita pembinaan prestasi, berbicara pembinaan prestasi mengusulkan kepada pimpinan yang tidak memahami prestasi itu, susah dia mencerna bagaimana yang diinginkan gitu. Dia hanya berbicara kulit. Sedangkan di pembinaan prestasi, salah satu wakil ketua umum tupoksinya, berbicaranya bukan kulit lagi. Inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan atlet prestasi tersebut. Misalnya mungkin mereka lebih banyak melaksanakan kegiatan yang menunjang prestasi meningkat, tryout, lalu melakukan training center atau pusat yang kekhususannya, atau kalau perlu dia diberikan suatu peluang untuk belajar di tempat lain. Kita contohkan misalnya olahraga tinju lah misalnya, ya. Tinju ini kita kiblatnya kemana? Ya, kiblatnya kita ambil aja lah Asia Tenggara aja dulu gitu. Ya, kita bisa berkiblat kepada Thailand atau Filipina gitu. Bisa ke situ kita kiblatnya, kita taruhlah atlet di situ. Yang kira-kira pandangan dari pimpinan tersebut bersama dengan cabangnya, ya, satu atau dua orang dari itu tuh, oh ini perlu dipandang, perlu atlet bintang KONI yang dua orang ini perlu kita lakukan pembinaan yang khusus gitu. Dulu zaman Mandiangko ya, Saiful itu memberi kesempatan pada Iwan Sumore latihannya ke Malaysia. Iwan Sumore. Untuk menghadapi PON di Papua. Waktu menghadapi PON Papua. Persiapan Papua itu masih Saiful tuh. Ya. Abin cuma 6 bulan kok. Saya waktu itu adalah wakil ketua bidang pembinaan prestasi. Wakil ketua 2. Bidang. Ya. Di zaman Saiful itu. Ya. Disitulah konsep-konsep yang mendasar. Ditambah dengan kekuatan lain apa? Mendatangkan konsultan olahraga. Itu usulan saya kepada Saiful pada saat itu, dan Saiful punya pemikiran pembinaan prestasi dia paham gitu. Ya, ya. Karena dia atlet juga, dasarnya dia atlet juga. Ya. Makanya orang yang tidak berdasar dari atlet, yang lahir dari embrio olahraga, sulit untuk melakukan pembinaan prestasi. Nah, apa yang dipahaminya? Betul. Karena dia bukan lahir dari suatu rahim olahraga itu. Sekarang, saya melihat sedih sebenarnya. KONI itu sekarang itu saya lihat banyak belajar di situ. Banyak belajar? Iya. KONI itu bukan tempat belajar. Enggak. Itu untuk ngurus orang. Itu yang seharusnya gitu. Apa indikasi yang Om sampaikan banyak belajar? Ya, orang-orang di dalamnya. Banyak hanya sekedar nama, tapi berjalan tidak. Ini gawat nih. Iya, kenyataannya prestasinya lihat. Sebenarnya fakta aja. Ya, kalau kita lihat dari tahun 2000 nurun di situ, 2004 naik di situ sampai 2016, ya puncaknya 2016. 2004 naik. 2008 naik, 2012 naik, 2016 naik. Betul. Turun lagi, parahnya turun sekarang. Ya. Apakah mau kita biarkan seperti ini? Kan tidak. Kalau pemerintah, saya kira siapapun yang menjadi ketua umum KONI, sepanjang ada suatu koneksi, komunikasi yang intens dengan pemerintah, yang diatur dalam satu undang-undang tersebut adalah perpanjangan tangan pemerintah, saya kira pemerintah akan menerima saja siapa orang yang dilihatnya mampu itu. Tapi kan di kepengurusan kemarin termasuk terlambat pelantikan masih itu kan ada gonjang-ganjing ya, gonjang-ganjing saya melihat di situ tuh belum sepakat dengan betul itu salah satunya dan sangat mirisnya saya melihat di situ tuh seharusnya ke depan itulah kita bicara ke depan, melihat ke belakang untuk menjadi suatu kerangka acuan ke depan itu adalah jangan dibuang orang-orang yang betul punya pemikiran dan pemahaman bagaimana tupoksi KONI itu. Ini dibuang habis. Betul-betul yang di situ baru semua. Ya. Sehingga yang sangat miris yang kita lakukan pada saat itu adalah anggaran yang telah ditentukan pemerintah untuk Poprov, KONI tidak sanggup melaksanakan.
Lucu jadi. Melaksanakan saja tidak sanggup. Tidak sanggup ya. Selama ini persoalan yang dihadapi Mencari duitnya susah. iya ya. Ini duit dah ada. Udah diputus oleh pemerintah dan keluarkan suatu surat keputusan cabang olahraga yang dimainkan sebanyak ini. Iya. Dia disediakan. Ya. Karena mereka tidak paham teknis bagaimana melaksanakan kegiatan. Karena mereka baru semua. Oh, Itu saya melihat, saya sangat miris itu. Malahan saya dulu berbicara, beberapa kawan-kawan di Dispora, beberapa kawan-kawan di KONI itu juga, dan cabur. Saya minta, seharusnya teknisnya saya kasih tahu, kumpulin cabur ini, yang telah diputuskan oleh pemerintah ada 40 misalnya. Panggil 40, duit berapa adanya? ya. 6 miliar misalnya, untuk Poprov deh. Dah, kita hanya melaksanakan kegiatan ini, Poprov 6 miliar, kasih orangnya 150 dengan 40. Sudah selesai. 150 juta satu cabang olahraga. Banyak. Saya aja melaksanakan kejuaraan se-Sumatera Barat, kejurda kickboxing, hanya anggaran 60 juta. Dengan catatan, memang beberapa nomor dan kelas kita ciutkan. Oke. Ya, untuk merit. Dan itu kita beri kesempatan kepada cabur untuk mencari donatur atau sponsor. Silahkan. Dia berkolaborasi dengan pemerintah manapun, dengan stakeholder manapun, silahkan. Ya, cabur yang kita kasih 150, silahkan cari tempat yang lain. Saya kira Gimana ya? luar biasa. Kalau itu memang ada pemikiran KONI seperti ini, tahu dilepas seperti itu. Dan dialihkan uangnya kepada kegiatan Porwil pada saat itu. Yang mereka rasa Porwil kekurangan uang. Tapi kan lucu juga dalam pembinaan itu kan harus ada satu tolak ukur di situ. Mungkin itu apanya. Ya, kalau Poprov untuk pembinaan. Kalau Porwil itu kan sebetulnya sudah untuk menguji Betul. prestasi. Ya, Tidak lagi tempat belajar. coba belajar. Dari kondisi ini, Om Maleh, dari banyak sosok tokoh-tokoh olahraga yang ada itu, kemudian dihubungkan dengan situasi keprihatinan Om Maleh itu, masih optimis Om Maleh? Ini bisa diperbaiki? Masih. Kita harus selalu hidup tuh optimis. Selalu hidup optimis. Singkirkan semua hal-hal menyangkut tentang apapun negatif terhadap pembicaraan-pembicaraan peningkatan prestasi. Selagi kita dapat sosok yang betul-betul mengerti implementasi, optimis itu akan datang di situ. Tapi kalau orang sendiri itu tidak lahir dari satu embrio olahraga, jangan kita bicara prestasi. Nah, berarti yang ada di bayangan Om Maleh untuk sosok ke depan, pertama berangkat dari embrio olahraganya dulu. Harus. Terlahir sebagai olahraga. Iya. Lalu apa kriteria yang ideal lagi menurut Om Maleh? Manajemen. Lalu koneksi. Kemampuan manajemen? Iya, koneksi. Tapi kemampuan manajemen ini bagaimana kita bisa mengujinya dalam waktu singkat? Atau Dari kehidupan sehari-hari mereka itu ketahuan. Ya. Dengan dia mengikuti kegiatan-kegiatan yang berupa organisasi-organisasi yang kemasyarakatan itu terlihat itu. apalagi kalau sudah mengurus Organisasi olahraga. Jadi ya. Itu salah satu poin. Kita melihat bagaimana dia memanage. Nah, tapi tidak semua dia mendapat satu kesempatan untuk mengurus. Berjalan nggak organisasinya? Kalau nggak berjalan berarti dia tidak mampu mengurus itu. Organisasi yang sehat itu adalah organisasi yang mempunyai suatu agenda untuk meningkatkan organisasi. Apabila organisasi sehat, pasti prestasinya akan sehat. Oke, itu sudah dua. Yang ketiga, Ya, koneksi. koneksi. Ya. Sejauh apa? Itu sangat penting. Saya kira koneksi itu menjadi satu landasan keinginan untuk menuju yang kita inginkan. Artinya apa? Perlulah seorang pimpinan ke depan itu dia bisa berkomunikasi dengan baik pemerintah maupun stakeholder olahraga, semua hal-hal menyangkut tentang menuju untuk yang kita inginkan prestasi tadi. Nah, maka dipandang perlu koneksi tadi sangat penting dalam setiap apapun dalam kehidupan ini. Kalau kita nggak banyak teman, nggak banyak koneksi lain, otomatis kita hidup sendiri.
Artinya suatu apa yang pun datang sama kita pasti kita akan nggak bisa mencernanya lagi. Tapi kalau koneksi kita ada, jalan keluar itu pasti ada. Itu saya rasakan dalam kehidupan apapun di situ. 3. Ada lagi? Yang keempat adalah menetapkan dan meletakkan fungsi dari timnya itu. Ya, itu harus penting. Itu kunci semuanya. Ya, kalau kita nggak mampu meletakkan orang pada tempatnya, makanya organisasi akan kacau di situ. Serahkan ke ahlinya. Ke ahlinya. Ya, ya. Oke, kemudian kan hari ini sudah ada sampai hari ini ya, sampai sampai kita diskusi ini sudah yang disebut-sebut, walaupun secara resmi kan belum. Ya. Tapi kan ini disebut-sebut. Yang beredar lah. Yang beredar ya, yang beredar ke permukaan itu sudah ada 3 nama. Ya. Jeffrey Nasli, Hermanus, Ya. kemudian Wenti. Kembali pilih siapa? Susah. Seperti yang saya sampaikan, kalau berbicara KONI, saya meletakkan di 3 orang nih. Ini anak muda nih, ini menarik sebenarnya. Ya, kalau kita berbicara yang saya sampaikan dari awal, mungkin pemirsa udah bisa melihat lah. Oke. Ya. Oke. Jadi nggak boleh. Nggak boleh, ya. Nggak boleh, ya. Untuk menghargai ketiga-tiganya. Iya, ketiga-tiganya. Karena udah terlihat gitu, disampaikan adalah orang-orang yang punya pemikiran prestasi olahraga itu apa. Di otaknya itu udah ada. Kalau dia nggak konsep itu, di saat kita nih, Mabi, kita adalah pengurus. Mabi adalah salah satu bidang pembina prestasi. Ketuanya nggak mampu untuk memikir tentang prestasi itu. Dia bisa mencerna nggak itu? Sulit ya. Sulit ya. Jangan-jangan saya dituduh membuat program yang macam-macam. Betul. Sekurang-kurangnya, kalau kita bekerja, ya, saya menjadi pimpinan satu perusahaan, ya, bergerak di bidang elektrik misalnya. Saya harus paham elektrik dulu. Ya. Mungkin sudah dari bawah. Betul. Ya, betul. Itu kan logika sederhana aja sebenarnya. Maka ketiga-tiga ini tempatkanlah mereka punya plus minus semuanya lah, ya kan? Oh, nanti apakah orang ini mampu tidak mampunya, saya nggak bisa menyatakan mereka seperti itu. Nah, selalu saya menyampaikan apa-apa ya. Oke, di sana ada tadi Om Alen nak mau menyebutkan karena dia sikap kalau ditinju itu apa namanya? Satria di dalam dan di luar ring. Satria di dalam dan di luar ring. Yeah. Nah, ini bagian dari satria di dalam dan di luar ring. Karena tiganya itu sosok yang hari ini muncul dan punya kapasitas seperti itu, kembali punya kriteria pula, maka ini untuk menghargai sosok ini. Ya. Bukan tidak mungkin akan menjelang hari H akan muncul lagi yang bisa saja muncul lagi dari sosok mana gitu. Ya, karena kalau begitu disebutkan ternyata ada sosok yang lain juga ya lebih ganas lagi kan. Oke, Pak Omale, terima kasih diskusi ringan hari ini. Sama-sama Om Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga ya. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.